Selamat pagi, saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Renungan pagi ini didasarkan pada Pengkhotbah 9 ayat 1-10 dan direnungkan ayat 3 dan 4. Tema renungan, menghargai hidup sebagai ibadah. Saya bacakan Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Ayat 3 dan 4 saya baca lagi. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kebanyakan orang berpendapat bahwa nasib orang itu berbeda-beda. Ada yang mujur hidupnya, sukses, kaya, berpangkat, berpendidikan tinggi, dan lain-lain. Sebaliknya, ada banyak orang yang tidak beruntung hidupnya. Ada yang miskin, sakit-sakitan, tertindas, terbuang. Itulah yang menjadi kenyataan hidup manusia. Ada yang bernasib baik, ada yang bernasib tidak baik. Berbeda dengan pendapat umumnya, penulis kitab Pengkhotbah berpendapat bahwa nasib semua orang sama saja, yaitu pada akhirnya akan mati. Tak seorang pun tidak akan mati. Yang kaya, yang melarat, yang bijaksana, yang bebal, yang taat pada aturan agama, maupun yang tidak beriman, sama saja akan mati. Pengkhotbah mengatakan bahwa yang demikian itu adalah celaka, karena nasib semua orang menuju kematian. Ada ayat 3. Jadi, sia-siakah hidup ini? Apakah pengkhotbah memandang hidup ini dengan pandangan yang negatif, pesimis? Tidak. Justru ia mau mengatakan bahwa hidup adalah sangat berharga. Ini kita lihat dari ayat 4 yang mengatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi, pengkhotbah memandang hidup itu positif dan optimis terhadap hidup. Saudara-saudaraku, bagi pengkhotbah, manusia yang masih hidup memiliki harapan, cita-cita, masih dapat berbuat banyak hal untuk kehidupan yang baik. Manusia yang dapat mengisi hidupnya dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, maka akan menuai hasilnya yang bermanfaat juga. Karena itu pengkhotbah menganjurkan agar manusia melakukan pekerjaan tangannya dengan sekuat tenaga. Jerih payah usahanya boleh dinikmati bersama dalam keluarga dengan sukacita. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Demikian ayat 9 dan 10. Saudara-saudaraku, karena hidup ini akan berakhir dengan kematian, maka kita harus menghargai hidup karunia Tuhan dengan kegiatan hidup yang berguna, yang mendatangkan kesejahteraan. Hidup orang beriman hendaklah jadi berkat. Hidup orang percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup memang juga akan menuju kematian, tetapi bukan kematian kekal. Kematian pisahnya raga dengan jiwa atau nyawa, bukan akhir kehidupan orang beriman. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kekal. Hidup adalah karunia Tuhan. Hidup sangat berharga. Jangan sia-siakan hidup untuk hal-hal yang tak berguna, apalagi yang membuat kehancuran. Hidup ini karunia Tuhan, milik Tuhan. Marilah kita menghargainya dengan mempergunakan waktu atau kesempatan selama hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Mari kita gunakan mulut, tangan, kaki, akal budi, harta, jabatan, dan lain-lain untuk memuliakan Tuhan.
Dengan semua karunia Tuhan itu, hendaklah kita pakai untuk hidup yang memberkati sesama dan lingkungan alam sekitar kita. Hidup di dunia singkat saja, tetapi itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita pergunakan kesempatan hidup yang pendek ini untuk menjadi berkat. Kita melakukannya dengan iman dan pengharapan bahwa kelak kita akan menerima kepenuhan hidup yang tiada akhir, hidup kekal dalam kemuliaan bersama Tuhan. Sebuah pujian mengakhiri renungan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.